Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Yang terhormat Bu Verina Amelia Santi, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia, juga teman-teman semuanya yang saya cintai. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Husnul Heronisa, Melati Prastiwi, Nabila Putri Bilkis, dan Nurhana Sapitri akan mempresentasikan mengenai analisis aspek sosial dan budaya dalam cerpen Doa Sebelum Tsunami, karya Fazil Abdullah. Baik, selanjutnya penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Melati Prastiwi. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang masalah penelitian. Penelitian ini disusun untuk menganalisis cerita pendek yang berjudul Doa Sebelum Tsunami karya Fazil Abdullah. Analisis ini secara mendalam akan dikaji menggunakan teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah sebuah teori sastra untuk menganalisis sebuah karya sastra yang didasari oleh hubungan masyarakat. Hasil karya ini dianggap juga mengenai ekspresi dari pengarang. Penelitian dengan sosiologi sastra banyak memberi perhatian seperti kepada sastra modern, nasional, yang berkaitan dengan novel, menurut Rock dan Warren 2009. Selanjutnya, ada perumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana unsur-unsur intrinsik yang terkandung pada cerpen Doa Sebelum Tsunami, karya Fazil Abdullah, dan bagaimana masalah sosial dan budaya yang terdapat dalam cerpen Doa Sebelum Tsunami. Selanjutnya ada pengarang dan karya. Memiliki nama asli Fazil. Lahir di Aceh Utara. Dalam menulis atau nama penanya adalah Fazil Abdullah. Penamaan nama Abdullah dikarenakan nama almarhumah ayahnya. Pendidikan formal dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sampai sekolah menengah atas diselesaikan di tempat kelahirannya di Aceh. Lalu melanjutkan jenjang pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dan menempuh pendidikan S2 di Universitas Andalas. Fazil pernah mengajar Bahasa Indonesia di Islamic Solidarity School atau ISS, Janto yang bertempat di Aceh pada 2007 sampai 2008, dan di SMA Lab School Banda Aceh pada tahun 2009 dan 2010. Saat ini beliau sedang bekerja di Benar Meriah Aceh. Pengalaman menulisnya juga sudah banyak, seperti memenangkan lomba, dan nominator 15 besar cerpen dalam lomba cerpen yang diadakan Perhimpunan Citra Kasih di Solo, dan dibukukan dalam antologi Metamorfosa Cicak di Atas Peta pada tahun 2003. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Melati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurhana Sapitri. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Cerpen adalah suatu genre karya sastra yang menggambarkan aktivitas sehari-hari, serta aktivitas itu sendiri adalah realitas sosial. Menurut Sadikin tahun 2010, cerita pendek seperti namanya dapat diartikan sebagai cerita dalam bentuk prosa naratif fiksi, biasanya ringkas dan padat. Dalam cerpen terdapat unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian Nurgiantoro tahun 2018 mengklasifikasikan unsur intrinsik menjadi 7, yakni tema, plot, tokoh, latar, sudut pandang, bahasa, dan moral. Kemudian ada sosiologi sastra. Sosiologi sastra menurut Welek serta Warren tahun 1990 mengelompokkan menjadi 3 kategori, yakni sosiologi penulis, sosiologi karangan, serta sosiologi pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Pada sosiologi penulis dianalisis latar belakang sosial, status sosial penulis, serta pandangan penulis yang terlihat dari berbagai aktivitas penulis di luar karya sastra. Pada sosiologi karangan dianalisis karya sastra, maksud, serta hal-hal yang tersembunyi dalam karya sastra itu sendiri, serta yang berhubungan dengan perkara kemasyarakatan. Pada sosiologi pembaca, serta pengaruh kemasyarakatan karangan,
Dianalisis sekeliling sastra dipilih atau terkait dari permukaan kemasyarakatan, peralihan serta deretan kemasyarakatan. Slide selanjutnya. Dan yang terakhir ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah buku cerpen itu sendiri. Buku kumpulan cerpen yang menjadi sumber penelitian ialah buku yang berjudul Yang Terluka di Belakang Rumah, di mana pada kumpulan cerpen tersebut memuat 7 judul cerpen yang dapat dibaca. Pada penelitian saat ini, kami menggunakan cerpen yang berjudul Doa Sebelum Tsunami. Kemudian objek penelitiannya yaitu menganalisis unsur intrinsik cerpen dan masalah yang terdapat pada cerpen dengan menggunakan teori sosiologi sastra. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nurhana atas penjelasannya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Slide selanjutnya. Penjelasan selanjutnya yaitu analisis unsur-unsur cerpen. Yang pertama ada sinopsis cerpen. Cerpen Doa Sebelum Tsunami menceritakan tentang seorang gadis yang sedang duduk terpaku sambil melihat halaman yang luas yang dulunya merupakan tempat tinggalnya atau rumahnya sebelum terkena tsunami. Dirinya sedang duduk sambil termenung. Seketika kenangan-kenangan indah menghampirinya, namun dengan cepat tergantikan oleh kenangan-kenangan buruk. Tibalah pada kenangan buruk yang tergambar, kenangan pahit yang menjadi alasan maknya Ara, dia membisu. Kenangan menyakitkan mengenai kejadian yang telah merenggut kakak laki-lakinya dan juga bapaknya. Nyara memberikan motivasi dan juga semangat kepada ibunya, namun miliaran kata sudah Nyara lontarkan agar bisa meyakinkan. Setelah selesai mendengarkan lontaran dari anaknya, Nyara akhirnya angkat bicara. Ketika Nyara angkat bicara, dirinya mengucapkan bahwa dirinya telah ikhlas, namun masih memiliki rasa sakit hati terhadap mereka yang telah membunuh atau merenggut nyawa dari anak dan juga suaminya. Nyara juga berdoa kepada Allah untuk mengazab mereka yang telah melakukan perbuatan keji tersebut. Akhirnya kenangan tersebut telah pergi dari kepala Nyara. Dirinya diam terpaku, meneteskan air mata sambil berkata, "Ma, doamu sudah dijamah Tuhan. Tuhan, kalau engkau masih hidup, Ma tentu tidak ingin doamu dikabulkan. Ma, ingatkah, azab Allah tidak hanya menimpa orang yang berdosa saja." Yang selanjutnya ada alur. Alur pada cerpen Doa Sebelum Tsunami memiliki alur campuran, yaitu maju dan mundur. Dikarenakan pada cerpen tersebut adanya kilas balik cerita. Selanjutnya ada tahap penyituasian. Pada tahap yang pertama, selanjutnya ada tahap-tahap pada alur. Yang pertama ada tahap penyituasian. Pada tahap ini menceritakan tentang gambaran awal, di mana Nyara sedang duduk termenung pada seonggok kayu. Yang selanjutnya ada tahap pemunculan konflik. Tahap ini merupakan tahap awalnya muncul sebuah konflik. Pada cerpen ini, konflik yang pertama muncul yaitu kenangan-kenangan indah dan kenangan-kenangan buruk yang menghampiri kepala Nyara. Yang selanjutnya adalah tahap peningkatan konflik. Pada tahap ini, konflik semakin berkembang. Peristiwa atau kejadian yang muncul akan semakin menjadi inti cerita. Pada cerpen Doa Sebelum Tsunami, penulis melakukan kilas balik kejadian. Penulis bagian ini membawa pembaca untuk mengetahui cerita seperti apa yang terjadi sebelum kejadian tsunami. Yang selanjutnya adalah tahapan klimaks. Pada tahap klimaks ini, konflik-konflik yang menjadi semakin meningkat. Pada cerpen Doa Sebelum Tsunami, Nyara masih memberikan semangat kepada ibunya. Pada tahap klimaks ini, penulis kembali membuat kilas balik cerita. Kilas balik yang terjadi ini ketika awal mula kesedihan Nyara atau ibunya berawal dari kematian abang, anak, dan juga bapaknya, dan juga suaminya. Yang selanjutnya adalah tahap penyelesaian. Pada tahap penyelesaian ini, pada cerpen ini terjadi ketika Nyara yang menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya telah ikhlas atas kehilangan suami dan juga anaknya, namun masih adanya rasa sakit hati. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama pada cerpen Doa Sebelum Tsunami yaitu tokoh Nyara.
dikarenakan sebagai tokoh utama karena dirinya yang paling mendominasi pada cerpen tersebut. Yang kedua adalah tokoh utama tambahan. Tokoh utama tambahan pada cerpen Doa Sebelum Tsunami yaitu pada tokoh emaknya Ara atau ibundanya. Mengapa demikian? Karena emaknya Ara ini cukup mendominasi pada setiap cerita cerpen tersebut. Yang selanjutnya ada tokoh tambahan. Tokoh tambahan pada cerpen Doa Sebelum Tsunami yaitu tokoh Bang Usman dan juga Bapak. Tokoh tersebut sedikit diceritakan. Mereka diceritakan hanya saat Nyi Ara mengingat segala kenangan dan juga penyebab kematian dari mereka. Yang selanjutnya ada latar. Latar dibagi menjadi 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Pada latar tempat yang pertama adalah tanah yang luas, terjadi ketika Nyi Ara sedang duduk termenung dan mengingat kejadian. Lalu yang kedua di dalam rumah ketika Nyi Ara sedang memberikan semangat dan juga motivasinya kepada ibunya. Yang selanjutnya adalah latar waktu. Latar waktu yang pertama subuh hari ketika emaknya Ara telah terbangun. Yang kedua ada pagi hari ketika emaknya Ara sedang akan berangkat mencari kayu ke dalam hutan. Yang selanjutnya ada sore hari. Sore hari ketika Nyi Ara sedang memberikan semangat dan juga motivasi kepada ibunya. Yang terakhir ada latar suasana. Latar suasana merupakan keadaan. Pada cerpen Doa Sebelum Tsunami, latar suasananya itu menggambarkan kesedihan. Yang selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang pada Doa Sebelum Tsunami menggunakan sudut pandang orang kedua dengan penggunaan namanya Ara. Yang selanjutnya ada bahasa. Bahasa yang digunakan pada cerpen Doa Sebelum Tsunami menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan juga terdapat beberapa bahasa Aceh. Yang selanjutnya ada amanat. Amanat pada cerpen Doa Sebelum Tsunami yaitu menceritakan bahwa kita harus selalu menghargai perihal waktu dan kebersamaan. 2 hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat diulangi dan hanya bisa mengenangnya saja. Selanjutnya amanat yang ada yaitu kita harus selalu menjaga ucapan karena ucapan bisa menjadi kejadian di lain waktu. Yang terakhir ada tema. Tema pada Doa Sebelum Tsunami adalah kekeluargaan, karena pada cerpen tersebut menceritakan tentang satu keluarga yang mengalami kejadian-kejadian yang menyakitkan. Baik, penjelasan dari saya cukup sekian. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bilqis, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, di sini ada sosiologi pengarang. Pada sosiologi pengarang, ada status sosial pengarang. Fazil Abdullah merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada dan Universitas Andalas. Setelah lulus, beliau menjadi pengajar bahasa Indonesia di salah satu sekolah di Aceh, yaitu Islamic Solidarity School atau ISS yang bertempat di Aceh. Fazil sudah memulai mengikuti perlombaan karya sastra di bangku sekolah. Sebagai seorang pengarang sastra, Fazil tentunya memiliki banyak penghargaan atau hasil karya tulisnya. Salah satunya prestasi yaitu juara 1 dalam lomba puisi tingkat SMA dan mahasiswa sedaerah istimewa Yogyakarta. Yang selanjutnya ada ideologi pengarang. Menurut Endra Suara, ideologi sosial pengarang sangat erat hubungannya dengan norma, nilai, serta pandangan yang dianut oleh seorang pengarang. Pandangan dunia dapat membentuk setiap karakteristik perilaku seseorang dan dapat menjadi sebuah dasar perilaku kelompok sosial. Selanjutnya ada posisi pengarang dalam masyarakat. Selain menjadi seorang penulis atau juga pengarang, Fazil juga pernah menjadi seorang pengajar di sekolah dan kini sedang bekerja. Beberapa karya dari Fazil Abdullah mendapat penghargaan dan juga pernah dimuat dalam tabloid atau surat kabar. Selanjutnya ada masyarakat pembaca yang dituju. Pada cerpen ini ditunjukkan kepada para pembaca yang tertarik pada peristiwa alam, kekerasan, dan rasa dendam. Cerpen tersebut mengajarkan para pembaca tentang arti kehilangan yang digambarkan pada cerpen ini. Peneliti berpendapat tentang cerpen yang berjudul Doa Sebelum Tsunami cukup digemari beberapa orang.
Selanjutnya, mata pencaharian pengarang dan profesionalisme pengarang. Jika dilihat dari judul cerpennya, yang terluka di belakang rumah, pada profil penulis terdapat pekerjaan dari Fazil Abdullah yang bekerja sebagai benar meriah bertempat di Aceh. Peneliti tidak mengetahui pekerjaan tepatnya yang beliau kerjakan. Namun jika dilihat dari akun sosial media yang aktif menulis dari web, karya-karya beliau terdapat Kompasiana. Selanjutnya ada nilai aspek kebudayaan. Nilai aspek kebudayaan merupakan suatu nilai yang disepakati atau telah tertanam dalam masyarakat, yang mengakar pada kebiasaan kepercayaan atau dapat juga dalam suatu bangunan. Nilai aspek sosial terdapat pada interaksi antar tokoh Nyaara dan ibundanya. Interaksi tersebut terjadi ketika Nyaara yang memberi semangat dan menyadarkan sang ibunda. Untuk aspek religinya, yaitu tentang kepercayaan Nyaara dan ibunya kepada Tuhan. Mereka sangat mempercayai setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia akan dibalaskan oleh Tuhan. Untuk aspek politik terdapat ketika peristiwa pasca Dom yang berhasil menangkap tokoh Bang Usman atau kakak laki-lakinya Ara. Pelaku tersebut merupakan mereka yang memiliki senjata, bukan hanya dianggap para pembawa senjata, itu juga sering membunuh orang. Baik, sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Belkis. Penjelasan terakhir akan dijelaskan oleh saya. Yang terakhir ada sosiologi pembaca. Cerpen yang berjudul Doa Sebelum Tsunami ini dibuat dalam buku berupa kumpulan cerpen yang berjudul Yang Terluka di Belakang Rumah. Buku tersebut terbit pada tahun 2017. Cerpen yang berjudul Doa Sebelum Tsunami menceritakan tentang awal dari peristiwa tsunami. Penulis memiliki pendapat bahwa peristiwa tsunami tersebut merupakan doa yang berasal dari seseorang yang sedang sakit hati. Cerpen Doa Sebelum Tsunami menjadikan korban berupa perempuan sebagai subjek utama. Pengarang menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat beberapa kata berbahasa Aceh yang artinya dituliskan pada bawah halaman yang membuat pembaca dapat belajar atau sekadar mengetahui bahasa Aceh tersebut. Baik, penjelasannya cukup sekian. Ada simpulan berupa sosiologi sastra merupakan penelitian yang mengenai hubungan terhadap masyarakat seperti masyarakat berperan sebagai pembaca, pencipta karya, dan penerima masyarakat dengan sebuah karya. Pada penelitian ini memperbincangkan hubungan pengarang dengan kehidupan sosial masyarakat dalam segi aspek bentuk maupun isi karya sastra tersebut. Seperti pada cerpen Doa Sebelum Tsunami. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek yang terkandung dalam cerpen Doa Sebelum Tsunami meliputi aspek pengarang, aspek karya, dan juga aspek membaca. Dalam aspek sosiologi, yang pengarang berupa status sosial pengarang, ideologi pengarang, posisi pengarang dalam karya, dalam masyarakat pembaca yang dituju, serta mata pencarian pengarang dan profesionalitas pengarang. Kemudian pada aspek sosiologi karya berupa nilai aspek kebudayaan, aspek sosial, aspek religi, dan juga serta aspek politik. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.